Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Isti berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan. Cuci tangan. Oke, dan sehat, salam sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, materi hari ini adalah Bu Isti akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita membahas manfaat dari sumber daya alam, Bu Isti kepengen tahu apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu yang pengertian sumber daya alam. Kalian masih ingat? Kalau lupa, kalian bisa buka buku kembali ya. Oke, nah kita lihat bersama-sama. Yang lupa ini bagi yang lupa. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Masih ingat ya pembahasan kita minggu lalu tentang ini. Oke. Nah, hari ini Bu Isti ingin memberikan sebuah video tentang sumber daya alam. Nah, video ini nanti akan menceritakan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian simak videonya baik-baik, oke? Ayo kita simak bersama-sama. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam dapat diperbaharui? Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan dapat cepat pulih kembali. Sumber daya alam dapat diperbaharui dibagi menjadi dua. Pertama, ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Contohnya, pada hewan ada ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Pada tumbuhan berupa sayur-sayuran, dan bisa juga berupa pepohonan yang ada di sekitar kita. Walaupun sumber daya alam hayati selalu dapat diperbaharui, kita juga harus tetap melestarikannya, karena suatu hari nanti tumbuhan dan hewan bisa juga habis atau punah jika kita tidak melestarikannya. Contohnya, pohon ditebang secara liar tanpa izin dan tanpa melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Hal ini akan mengakibatkan pohon di alam akan habis dan membuat tanah menjadi gersang. Yang kedua, perburuan hewan liar oleh manusia yang dapat membuat hewan menjadi punah. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kelestariannya. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati berasal dari bukan makhluk hidup atau berasal dari benda mati. Contohnya, ada tanah, sinar matahari, dan air. Salah satunya air. Air yang mengalami siklus air jadi tidak akan pernah habis karena selalu mengalami pembaharuan. Namun, sumber daya alam non-hayati bisa menurun kualitasnya, seperti air di sungai pada zaman dahulu dapat langsung diminum dan masih asri. Namun, pada zaman sekarang, banyak air di sungai yang dekat dengan pemukiman penduduk yang sudah tercemar karena banyaknya sampah. Jadi, kualitasnya sudah banyak menurun. Meskipun sumber daya non-hayati tidak akan pernah habis di alam, namun kualitasnya akan selalu menurun jika kita tidak menjaga dan melestarikannya. Ya, oke. Tadi kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi dibagi berapa ya? Ada dua ya, yang hayati dan non-hayati. Sekarang Bu Isti tanya, contoh dari sumber daya alam
Hayati tadi berupa apa saja? Ya, hebat. Berarti kalian sudah paham. Sumber daya alam contohnya adalah ada binatang, tumbuhan, dan pepohonan itu ya. Dan yang non hayati, coba diingat-ingat lagi. Apa contohnya? Oke, contohnya adalah ada matahari, air, dan juga tanah. Oke. Kalau kalian sudah paham tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini adalah video dari Bu Isti, diperhatikan ya. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dibedakan menjadi 3. Pertama, sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi dan gas, dan batu bara. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bahan dasar untuk tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, sumber daya alam mineral dan logam, contohnya emas dan perak. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bahan dasar dalam pembuatan perhiasan. Yang ketiga, sumber daya alam mineral non-logam, contohnya pasir dan bebatuan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat sebagai bahan dasar untuk membuat bangunan. Oke, baru saja kita mendengarkan penjelasan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian tentunya sudah paham ya. Nah, tadi sebelum melangkah ke selanjutnya, Bu Isi tanya dulu. Tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3 ya. Apa saja tadi? Energi, mineral logam, dan juga mineral. Oke, nah sekarang contoh-contohnya kalian tentunya masih ingat ya. Kalau energi tadi contohnya adalah minyak bumi, gas, dan batu bara. Hebat. Dan mineral logam tadi contohnya apa? Oke, emas dan perak. Sedangkan mineral non-logam tadi contohnya ada 2. Apa itu? Pasir dan bebatuan. Hebat, alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini Bu Isti punya beberapa contoh tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui beserta manfaatnya. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini yang pertama, ada hasil pertanian. Hasil pertanian ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, termasuk hayati. Karena ini termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu ada gambar padi. Padi itu biasanya menghasilkan beras. Kalian pasti tahu manfaat dari padi itu apa? Pinter. Padi sebagai bahan makanan pokok manusia. Oke, yang kedua ada jagung. Jagung manfaatnya apa? Jagung bermanfaat untuk makanan binatang ternak misalkan, bisa. Atau juga sebagai bahan makanan pokok manusia. Bisa juga kita biasa makan nasi jagung kan ya. Oke, yang ketiga itu ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini manfaatnya adalah sebagai bahan dasar pembuatan tempe, tahu, kecap, dan juga susu kedelai. Segar sekali. Oke, dan yang selanjutnya adalah hasil perkebunan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah tebu. Tebu ini manfaatnya adalah sebagai bahan dasar pembuatan gula. Yang kedua ada pohon karet. Nah, ini menghasilkan getah karet ya. Jadi yang dimanfaatkan ini adalah getah karetnya sebagai bahan dasar pembuatan ban. Dan yang ketiga ada pohon kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan minyak
goreng. Oke, selanjutnya ada hasil peternakan. Ada 3 ini. Pertama ada gambar daging. Daging ini dihasilkan biasanya dari daging sapi atau daging kambing ya, yang umum. Nah, ini manfaatnya apa? Gunanya apa bagi manusia? Nah, daging sapi atau daging kambing ini manfaatnya adalah sebagai sumber protein hewani bagi kita. Begitu juga dengan daging ayam dan juga telurnya. Sama, manfaatnya adalah sebagai sumber protein bagi kita. Dan yang terakhir ada gambar lebah. Apa manfaat buat kita lebah? Lebah itu penghasil madu. Jadi yang bermanfaat bagi kita adalah madunya. Ya, oke, itu hasil peternakan. Selanjutnya adalah ada hasil laut dan perikanan. Contoh yang pertama, itu ada gambar ikan. Apa manfaat ikan bagi kita? Sama seperti daging ayam dan juga daging sapi, kambing tadi ya. Manfaat ikan bagi kita itu juga sebagai sumber protein bagi kita. Nah, ada juga mutiara. Mutiara ini dihasilkan oleh kerang ya dari dasar laut. Mutiara ini bermanfaat apa ya kira-kira? Mutiara bermanfaat sebagai bahan perhiasan. Biasanya kita buat cincin atau kita buat ini apa kalung ya. Biasanya ini yang perempuan-perempuan ini yang paling suka. Mamanya kalau dikasih hadiah ini, wow, pasti senang sekali ya. Nah, yang ketiga ini ada gambar rumput laut. Rumput laut ini manfaatnya apa ya? Rumput laut manfaatnya banyak sekali. Rumput laut bisa digunakan sebagai bahan makanan, dibuat jelly atau gudir kalau kata orang Jawa ya. Dan juga bisa sebagai bahan obat-obatan. Bisa. Bisa juga sebagai apa ya? Kalau rumput laut itu sebagai bahan kosmetik. Jadi sebagai bahan bedah atau untuk mempercantik para wanita-wanita. Ya, pasti suka sekali ini kalau yang perempuan-perempuan nih. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir adalah hasil tambang. Di sini ada 3 contoh. Bu Isti memberikan 3 contoh, yaitu yang berwarna kuning itu adalah apa kira-kira? Yang berwarna kuning adalah belerang. Ya, belerang manfaatnya apa? Belerang ini sebagai campuran obat bisa, ya. Dan yang kedua yang berwarna hitam pekat itu kira-kira apa? Seperti arang ya. Nah, yang berwarna hitam pekat itu adalah gambarnya batu bara. Manfaat batu bara apa? Tentunya sebagai bahan bakar. Oke, dan yang terakhir itu adalah grafit. Apa itu grafit? Grafit itu adalah bahan untuk membuat pensil. Pensil itu yang berwarna hitam di tengahnya, nah itu berasal dari grafit. Nah, ya, itu adalah beberapa manfaat yang kita pelajari dari kekayaan alam. Nanti kalian bisa buka bukunya lagi di halaman 85 sampai 87. Dipelajari lagi ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Isti, silakan buka tugas kalian yang sudah dikirim sama Bu Isti di tim. Nanti kalian kerjakan, dipahami dulu soalnya ya sayang, jangan langsung asal-asalan mengerjakan. Dipahami soalnya, lalu diisi. Oke, sekian penjelasan dari Bu Isti. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, sampai ketemu minggu depan lagi.